Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya PC Lighting LED. Nah, gimana kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu sehat, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya ya. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini PC Lighting akan merestorasi sebuah headlamp Honda Vario ya, Honda Vario 125 punya Mas Kiki. Nah, untuk kondisinya seperti ini. Ini menggunakan proyektor ukuran 2,5 in dan short BMW old ya. Nah, untuk kondisinya seperti ini. Dan untuk bagian belakang atau bagian retrofitnya kurang lebih seperti ini ya. Ini ditutup menggunakan pipa paralon atau pipa PVC yang dipanaskan kemudian diluruskan ya. Nah, dan kemungkinan ditambal menggunakan lem 2 komponen atau lem epoksi dan ditutup menggunakan aluminium foil ya. Nah, untuk tampilannya kurang lebih seperti ini. Ini untuk kabel sennya. Nah, jadi bagian yang di retrofit seperti ini ya. Ini terlihat menggunakan pipa paralon atau pipa PVC dan ditutup atau ditambah menggunakan aluminium foil. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini nanti akan kita coba restorasi dan kita perbaiki ya. Oke guys, jadi ini bracketnya dia menggunakan bekas clipboard body ya. Nah, dia menggunakan clipboard body lalu di sekrup ke sebelah sini kedudukan bracketnya. Nah, ini nggak boleh ini ya, ini sangat bahaya, jangan ditiru ya guys ya, bahaya ini. Astagfirullah tuh, sampai dikasih tisu. Mohon maaf sekali untuk proses step by stepnya tidak saya videokan atau tidak saya dokumentasikan dikarenakan si pemiliknya ini minta cepet ya, minta buru-buru karena di motornya itu tidak ada lampunya karena motor sering dipakai, jadi dia minta dipercepat, dimaksimalkan, jadi kita maksimalkan. Untuk bagian-bagiannya yang dimana pada sebelumnya itu dipasang tanpa menggunakan relay set dan tanpa bracket, namun untuk sekarang sudah kita pasang bracket ya. Nah, untuk bracketnya sendiri saya menggunakan bracket aluminium CNC dengan ketebalan 2 mm. Nah, untuk bracketnya kurang lebih seperti ini ya. Ini saya dapat dari buatan Jogja. Nah, ini bracketnya saya gunakan bahan seperti ini aluminium CNC ketebalan 2 mm. Namun ini yang saya contohkan ini untuk tambahan D2 ya, D2 laser ya. Namun untuk yang saya pakai di sini ini tanpa D2 laser atau tanpa lubang ini. Nah, kalau yang untuk D2 laser dia ada lubang, di sebelah sininya ada lubang untuk lampu D2-nya. Namun yang sekarang tidak ada celah atau tidak ada lubang ya. Nah, seperti biasa untuk kelengkapannya di sini ada saklar absolute revo ya, saklar absolute revo dan saklar pas beam.
Nah, seperti ini. Ini PNP tanpa merubah jalur apapun, tanpa kupas-kupas kabel apapun, ini tinggal colok saja ya. Ini colok ke soket yang ada di motor, lalu yang sebelah sini untuk ke headlamp. Nah, ini ada saklar absolute revo, lalu di sini ada kabel relay set leveling. Nah, sudah dilengkapi fuse juga ya, ada fuse-nya 10 ampere. Ini kita pasang di dalam fuse-nya. Nah, lalu di sebelah sini ini juga ada soket 6 pin, namun kita gunakan hanya 5 pin saja. Ini untuk ke soket yang ke headlamp, bagian headlamp. Nanti akan saya praktekkan cara pemasangannya. Nah, juga ada saklar electric leveling ya. Untuk saklar electric levelingnya ini saya menggunakan power window sesuai permintaan customer atau permintaan si mas yang punya headlampnya. Ini pengen pakai leveling yang dimana pada sebelumnya itu tidak menggunakan leveling ya, jadi paten projinya tidak bisa naik turun, cahayanya tidak bisa diatur dan tidak bisa disetting. Namun sekarang sudah saya pasang leveling menggunakan power window atau yang dua arah gini ya. Berbeda dengan yang leveling yang OM, dia ada 5 level adjuster. Kalau ini enggak, ini tinggal pencet ke bawah dia turun, pencet ke atas dia naik. Nah, seperti biasa untuk pemasangannya cukup mudah. Saya praktekkan ya bagaimana cara untuk pemasangan saklar-saklarnya dan kabel relaynya akan saya praktekkan dan saya pasangkan. Jadi cukup mudah sih, tidak terlalu ribet. Cukup tinggal colok-colok soket saja itu sudah bisa ya. Jadi kita ingin pemesan atau yang punya reflektornya pemasangannya cukup mudah gitu, tinggal colok-colok saja tanpa merubah apapun. Nah, itu yang ingin kita harapkan, jadi nggak terlalu ribet begitu. Jadi untuk proses instalasi kabelnya, untuk saklar revo, absolute revo dan paspinnya ini cukup tinggal colokan soket yang ini ke soket bawaan ya. Cukup tinggal masukkan sampai dia terkunci dan berbunyi. Nah, jadi jika sudah terkunci dan berbunyi, nah ini tinggal dicolokkan ke soket bawaan motor ya, dengan catatan jalur-jalurnya belum dirubah, belum ada perubahan jalur atau potong-potong kabel, masih original bawaan. Jadi kabel-kabelnya masih sempurna, masih orisinil tanpa potong-potong kabel atau perubahan jalur. Ini sudah PNP tanpa merubah apapun. Nah, lalu untuk relay setnya, juga cukup mudah ya. Ini ada soket 6 pin berwarna putih. Ini cukup dimasukkan ke soket 6 pin yang ada di dalam headlamp yang berwarna putih. Ini tinggal dimasukkan saja sampai terkunci. Nah, seperti biasa sampai ditekan sampai berbunyi ya, sampai dia masuk sempurna. Nah, jika sudah masuk, lalu untuk kabel yang ini untuk ke motor leveling. Nah, sebelah sini ya, untuk motor leveling yang di sebelah sini. Ini tinggal colok saja. Jika sudah terpasang semua perkabelannya, nah ini nanti bisa ditempelkan atau diikat menggunakan tali ripet ya ke bodi motor atau di manapun terserah kalian. Nah, lalu untuk kabel yang berwarna hitam ini ke ground ya, ke bodi motor. Nah, ini tinggal dibaut saja ke bodi motor, kabel ground. Lalu untuk di sebelah sini ini ada sekun berwarna merah. Ini untuk ke terminal positif aki langsung, tidak boleh ke yang lain, harus ke positif aki ya. Oke, akan saya tes nyalanya. Ini untuk menyalakan lampu senja atau lampu kota cukup geser 1 kali ke arah kiri ya. Nah, ini untuk nyala lampu kotanya. Yang menyala hanya Demon Ace, Road, sama alis. Nah, untuk di sini alisnya saya menggunakan dari pemilik sebelumnya ya. Jadi pemilik sebelumnya sudah pasang alis, biled,
dan lain-lain ini sudah bawaan dari pemiliknya, saya tidak mengganti alisnya. Nah seperti ini. Kalau untuk slotnya juga, slotnya di sebelah sini rada dipapras ya, karena mungkin pemilik sebelumnya atau bengkel sebelumnya dipapras sama bengkelnya. Nah karena sebelumnya kan sambungan Angel E nya ada di bawah ya, LED chipnya ada di bawah, namun atas permintaan pemiliknya minta dibalik jadi di atas, jadi kita balik. Nah jadi bagian sini rada kelihatan yang kena paprasnya. Nah untuk lampu senjanya kurang lebih seperti ini ya, ini lampu senjanya. Lalu untuk lampu utamanya, nah untuk menyalakan lampu utama ini cukup geser satu kali lagi ke arah kiri. Nah untuk nyalanya kurang lebih seperti ini ya. Ini menggunakan WST generasi kedua atau WST Gen 2. Ini untuk lampu dekat, nah ini untuk lampu jauh. Dia tebal di tengah ya cahayanya ya. Nah kurang lebih seperti itu. Nah untuk motor leveling, khusus untuk motor leveling ini hanya bisa dipakai atau hanya bisa digunakan pada saat lampu utama menyala ya. Jadi misalkan lampu utamanya menyala, dia bisa digunakan, namun pada saat lampu utama mati dia tidak bisa digunakan. Contohnya seperti ini. Nah ini akan saya coba turunkan. Ini turunnya sangat pelan ya, sangat pelan, tahap demi tahap. Nah lalu akan saya coba naikkan lagi. Nah dia naik turunnya perlahan ya, tidak bisa satset atau kenceng, itu tidak bisa. Oke, dan untuk pas beamnya ini bisa dipakai atau digunakan langsung ya, tanpa perlu menyalakan lampu utama, langsung bisa dipakai buat ngedim. Mungkin segitu aja atau cukup sampai di situ saja untuk reviewnya.